Hai guys, masih seputar narcissist personality disorder. Kali ini aku mau jelasin tentang beberapa sifat-sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada seorang narsisis wanita. Yang pertama, seperti yang kita tahu, semua narsisis itu adalah orang yang berfokus pada dirinya sendiri, atau bisa kita sebut seorang yang egois karena hanya mementingkan diri mereka sendiri, semua kebutuhan mereka sendiri dan keinginan mereka sendiri. Yang kedua, si narsisis ini tidak pernah sama sekali mengakui bahwa dirinya bersalah atau bahkan meminta maaf. Justru dia akan memproyeksikan kesalahan yang dia buat kepada orang lain. Si narsisis ini selalu bisa menemukan alasan dan menemukan cara untuk bisa memproyeksikan kesalahan dia pada orang lain dan mendakwah bahwa orang lainlah yang bersalah kepada dirinya. Karena begitu manipulatifnya dia, jadi dia akan sangat mudah untuk memutarbalikkan fakta. Sehingga dengan mudahnya dia akan membuat orang lain tampak sebagai orang jahat. Bahkan si narsisis ini sangat detail banget pada kesalahan kecil yang dibuat oleh para supply atau korban dia. Bahkan saat si supply atau korban dia itu dengan tanpa disadari, tidak disengaja, tidak ada niat apapun untuk melukai si narsisis. Karena si narsisis ini seseorang yang cepat sekali merasa tersinggung ya. Karena dia ini adalah orang yang picik. Ini nggak bisa berhenti terobsesi pada kritik kecil yang ditujukan pada dirinya. Bahkan saran yang membangun untuk dirinya seperti agar dirinya lebih berempati kepada orang lain, lebih menghargai orang lain, itu dianggap sebagai serangan untuk dirinya. Oleh karena itu dia akan bersikap dingin, bersikap pahit kepada orang tersebut. Nah, yang berikutnya, si narsisis wanita ini lebih cenderung terobsesi dengan status sosial guys. Dia cenderung materialistis dengan mengeksploitasi orang lain. Dia suka dengan status sebagai orang kaya. Dia suka dengan barang-barang bermerek, barang-barang mewah seperti misalnya mobil mewah, rumah yang megah. Yang penting bisa dilabel sebagai orang kaya raya. Kemudian yang berikutnya, si narsisis wanita itu cenderung kecanduan dengan media sosial guys. Biasanya dia ini melakukan selfie dengan tujuan untuk menarik banyak like, banyak follower, untuk mendapatkan validasi dan pujian akan penampilan dirinya secara online. Kemudian yang berikutnya, si narsisis wanita ini cenderung fokus dan sibuk dengan penampilan fisik mereka guys. Kerjanya hanya itu saja setiap harinya. Mereka hanya mementingkan diri mereka, fisik mereka, penampilan mereka, just that. Bahkan dia akan sangat sensitif terhadap kritik yang ditujukan terhadap penampilan diri mereka. Entah itu ke bentuk badan mereka, berat badan mereka, atau gaya rambut mereka. Mereka akan menganggap kritik tersebut adalah serangan untuk mereka. Kemudian mereka akan melakukan abuse kepada orang yang melakukan kritik tersebut. Karena si narsisis ini mengutamakan dan menonjolkan penampilan fisik, oleh karena itu mereka harus selalu melakukan yang namanya perawatan, melakukan aerobik, gym, senam, dan lain-lain. Karena mereka harus selalu tampil cantik, tampil seksi, tampil putih, bersih gitu ya, glow up lah. Sehingga selain untuk mendapatkan validasi tadi, kebanyakan narsisis wanita menggunakan daya tarik fisiknya untuk memikat laki-laki. Mereka akan berpakaian secara provokatif, secara terbuka, menonjolkan bagian-bagian sensual dari tubuh mereka yang bisa menarik lawan jenis, atau mereka bahkan akan bermake up berlebihan. Dan beberapa narsisis wanita lainnya juga bisa menggunakan daya tarik seks untuk memaksakan sesuatu agar keinginan dia terwujud. Dia akan menggunakan rayuan seksual untuk memanipulasi dan mengeksploitasi orang lain secara finansial. Ngomong-ngomong tentang eksploitasi, semua NPD akan melakukan eksploitasi kepada orang lain atau supply-supply-nya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka, untuk keuntungan mereka sendiri. Namun bedanya pada wanita yang narsisis, dia cenderung menggunakan cara-cara manipulasi dan pasif-agresif. Seorang narsisis wanita juga selalu tampak seperti seseorang yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak aman, pemalu, bahkan pendiam. Nah, ini lebih ke tipe yang covert. Sehingga dia bisa bebas memainkan perannya karena dia tidak tampak sebagai orang yang jahat. Karena orang lain melihat dirinya sebagai seorang yang pemalu, pendiam, anak rumahan, wanita lemah yang merasa tidak aman. Narsisis wanita juga rentan banget terhadap iri hati, dengki, cemburu. Karena narsisis wanita itu reaktif dan sensitif. Jadi dia akan lebih cepat terluka, lebih cepat tersinggung, lebih cepat baper,
lebih cepat emosional, lebih cepat marah-marah, lebih cepat kesel, murung, atau bahkan dia tiba-tiba silent treatment atau menutup diri saat dia merasa kesel sama seseorang. Dia cenderung iri hati melihat orang lain yang menurut dia lebih unggul dari dia, lebih cerdas dari dia, lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses, atau lebih menarik, atau lebih berempati, lebih bahagia, lebih berprestasi. Pokoknya yang menurut dia lebih dari dirinya. Seorang narsisis wanita bisa menindas orang lain atau dia menjadi seorang gadis yang jahat. Hanya karena narsisis wanita ini tidak agresif, bukan berarti dia ini tidak berbahaya ya guys. Justru semua sepakat bahwa tipe covert narsisis yang wanita itu sangat berbahaya karena pelecehan-pelecehan yang dia lakukan kepada suplai atau korban-korban dia itu hampir sama sekali tidak terlihat oleh orang lain yang bukan suplai atau korban dia guys. Jadi dia bisa merasa aman terhadap tuduhan saat korbannya melakukan speak up. Bahkan dia bisa mengeksploitasi orang lain, memanipulasi orang lain untuk bisa berada di pihak dia dan membela dirinya. Yang terakhir, seorang narsisis wanita itu tidak mempunyai kestabilan dalam hubungan, dalam hidupnya, karena dalam dirinya tidak memiliki ketulusan, dan dia tipe orang yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Dalam relasi pasangan, dia tidak paham kewajiban dia itu apa, hak pasangannya apa. Dia juga tidak akan pernah mau mendengarkan keluh kesah pasangannya. Bahkan sebagian besar narsisis meskipun wanita, itu rentan banget dengan perselingkuhan. Biasanya dia juga tidak mau diribetkan oleh pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, karena menurut dia itu bukan dia banget gitu loh. Karena dia ini adalah orang yang harus dispesialkan, yang harus mendapat perlakuan istimewa, yang kerjanya dia memang hanya mengurus dirinya sendiri. Jadi dia tidak mengurus pasangannya guys. Bahkan dia tidak akan peduli apakah sesuatu yang dilakukan oleh pasangannya itu kelak akan berdampak tidak baik pada diri pasangannya. Dia akan cenderung lebih abai, seolah berkedok sayang, tapi sebenarnya dia membiarkan dan justru menjerumuskan pada keburukan. Kemudian dalam hal keuangan, biasanya dia itu banyak banget berbohong, banyak banget hal yang dia tutup-tutupin. Misalnya nih, pasangannya sudah memberi dia uang nafkah, kebutuhan bulanan gitu ya. Tapi entah kenapa uang tersebut tuh habis aja, selalu habis aja, kurang aja gitu. Bahkan banyak kasus narsisis wanita ini mengambil hutang tapi bukan di lembaga resmi gitu ya. Ini berdasarkan banyak NPD survivor yang berkisah ya, yang bercerita ya, yang memiliki hubungan dengan seorang narsisis wanita, terutama yang tipe covert. Jadi sebanyak apapun yang pasangannya beri kepada si narsisis ini, itu seolah tidak ada hasilnya sama sekali, habis, hilang, loss gitu loh. Kemana uang sebanyak ini, kemana larinya? Jadi dia tuh punya kontrol keuangan yang buruk sekali, dia punya manajemen keuangan yang nggak bagus. Jadi yang ada justru si narsisis ini akan minta lagi karena habis, minta lagi karena habis lagi. Atau bahkan ada juga yang berkisah bahwa si narsisis ini bahkan melakukan pencurian. Sebenarnya apa sih tujuannya si narsisis melakukan itu? Pasti kalau pasangannya ini orang normal kan akan bertanya-tanya, masa kurang sih yang tak kasih aku sebanyak itu? Kamu buat ngapain aja gitu ya? Aku kasih tahu ya guys, narsisis itu melakukan itu tuh secara sadar. Tujuan dia melakukan hal ini dalam masalah keuangan, dia sampai berhutang atau bahkan dia sampai nyolong, itu juga bertujuan untuk merendahkan pasangannya, untuk smear campaign pasangannya. Nanti suatu saat kalau sudah terjadi konflik besar dan si narsisis akan mendiscard pasangannya, maka yang diketahui orang lain adalah pasangannya ini yang jelek. Biasanya kalau narsisis ini berhutang, dia akan beralasan pada orang lain bahwa uangnya kurang, uang bulanannya kurang, suamiku cuma bisa ngasih segini lah, kebutuhan banyak lah gitu. Itulah kenapa dia lebih memilih berhutang kepada bukan lembaga resmi, karena dia ingin menjelek-jelekan pasangannya. Sedangkan pasangannya ingin selalu berusaha menyenangkan dia, menutupi semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si narsisis. Nanti dia juga akan beralasan telat ngasih lah, aku harus bayar inilah, harus bayar itulah. Perilaku ini itu sudah terprogram oleh semua narsisis. Jadi nanti yang akan tampak jelek adalah pasangannya. Setiap kali ketemu orang, dia pasti ngerumpi. Mau itu orang di dalam rumahnya sendiri, tamu dia atau siapapun, ART dia mungkin, dia akan selalu ngerumpi. Yang dirumpiin adalah orang lain, kalau enggak dia bicarain dirinya sendiri.
Kalau kita ngomongin keluarga besar narsisis nih, mereka itu cukup kompak, guys. Jadi kalau narsisis ini punya masalah dengan orang lain gitu ya, seluruh keluarga narsisis ini akan kompak membela dia, membantu dia. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi ke dalam keluarga tersebut, sebenarnya di antara mereka ini juga sering terjadi konflik. Di antara mereka ini juga saling bersaing, saling menjatuhkan. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian punya masalah dengan narsisis, kemudian semua keluarga dia kompak membela dia, tanpa harus melihat mana yang salah, mana yang benar, di mana letak salahnya, di mana letak benarnya. No, mereka akan langsung membela begitu aja. Perihal narsisis selingkuh, satu-satunya cara untuk mengetahui adalah biasanya dia tidak lepas dari HP-nya, dan HP-nya itu biasanya dia kunci, guys. Aplikasi ini dia kunci, aplikasi itu dia kunci. Jadi untuk membuka akses ke dalam HP-nya, itu kalian akan mengalami kesulitan. Bahkan si narsisis ini tidak segan-segan loh untuk bisa menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan pernikahan orang lain, hanya untuk bisa mengeksploitasi secara finansial, atau dia memang hanya ingin merusak saja kemudian selesai. Tapi pada kebanyakan kasus dia memang menginginkan untuk merebut suami dari pasangannya. So be careful ya guys, edukasi diri terus, karena narsisis ini bukan hanya sekedar toksik, dan mereka memang nyata real ada di mana-mana. Jadi edukasi diri agar lebih aware, agar lebih berkesadaran, agar lebih bisa berhati-hati, agar lebih bisa membuat batasan. Thank you. Dan buat kalian yang mau order buku tentang narsisis, kalian bisa klik aja keranjang kuning di bawah ini ya.